salah satu film kisah nyata permintaan kalian yang berjudul Miss Bala. Dan tentunya balik lagi dengan saya, Hots, yang akan menemani kehidupan kelam kalian, yaitu Faisura, yang pastinya akan menghibur kalian dengan film-film menarik permintaan kalian. Jadi nikmati sebat kalian sambil apalagi itu, yang penting gak nyusahin orang. Sedikit referensi bahwa film yang diangkat dari kisah nyata ini akan menceritakan tentang seorang putri kecantikan Meksiko di tahun 2008 dan dia bernama Laura Zuniga. Namun di dalam prestasi kemenangannya itu ternyata ada sebuah cerita yang tak pernah terbayangkan oleh kebanyakan orang, yang ternyata Laura terlibat dalam serangkaian pembunuhan anggota polisi, bahkan juga transaksi narkoba dan jual beli senjata ilegal. Dan bagaimana cerita selengkapnya? Namun sebelum ke story, bagi kalian yang suka dengan channel ini silahkan subscribe, tapi kalau nggak suka ya disuka-sukain. Dan intro. Selamat datang di channel Zurafartin dan selamat menonton. Story diawali oleh seorang wanita yang bernama Laura, dan dia hidup bersama adik dan ayahnya yang seorang penjual baju. Sejak kecil Laura mempunyai cita-cita menjadi seorang ratu kecantikan, dan di umur yang ke-23 tahun, Laura berencana mengikuti seleksinya. Namun saat mengungkapkan niatnya ke ayahnya, ternyata ayahnya kurang setuju. Bahkan ayahnya merasa tak suka dengan pergaulan dan juga gaya hidup seorang model. Walaupun begitu, setelah ayahnya pergi untuk berjualan, Laura tetap ngeyel untuk ikut dan segera menemui temannya yang bernama Suzu. Setelah itu mereka berdua pun pergi, dan di sana sudah banyak juga wanita-wanita lainnya yang sedang ikut seleksi. Satu persatu mereka pun masuk ke ruangan hingga tiba waktunya Laura untuk mengenalkan diri di depan para juri. Beruntungnya di sini mereka berdua akhirnya lolos dan diberitahu kalau besok mereka harus datang kembali untuk melanjutkan latihan. Malam harinya Laura mencari Suzu di sebuah klub malam. Di sini Laura tak biasa masuk di acara tersebut dan cukup kaget karena Laura merasa dilecehkan oleh seorang agen polisi yang sedang mabuk. Kemudian Suzu mengajak Laura pergi ke toilet untuk menjelaskan bahwa orang-orang tadi bisa membantu mereka berdua agar menang di kontes. Setelah dijelaskan cukup panjang kali lebar, di sini akhirnya Laura mengerti dan membiarkan sahabatnya pergi terlebih dahulu. Tak berselang lama datang sekelompok orang dan mereka masuk lewat ventilasi toilet lengkap dengan membawa senjata. Melihat hal tersebut, di sini Laura sangat takut dan bingung. Sementara posisinya kini terpojok dan tak bisa kemana-mana. Namun sialnya, Laura akhirnya ketahuan. Lalu diancam untuk tak menceritakan dengan semua hal yang terjadi kepada siapapun. Bahkan orang itu juga memberikan selembar uang dan menyuruh Laura segera pergi dari klub. Waktu Laura ingin mengajak Suzu pergi, tiba-tiba lampu mati dan terdengar tembakan serta teriakan orang-orang yang mencari seseorang. Dalam keadaan gelap dan setelah tembakan berhenti, di sini Laura berusaha menyelamatkan diri dengan tiarap sambil merangkak kembali menuju ke toilet. Laura secara diam-diam mendengar bahwa polisi hampir datang, sehingga Laura memutuskan untuk kabur melalui lubang ventilasi. Waktu menunggu keadaan aman, Laura sempat melihat beberapa mayat yang dibungkus plastik yang kemudian dimasukkan ke dalam mobil. Laura semakin khawatir, takut mayatnya itu adalah sahabatnya sendiri. Waktu polisi datang, klub langsung ramai dengan orang-orang yang ingin melihat TKP. Ketika Laura ingin masuk ke dalam untuk mencari Suzu, di sini ia dihadang dan segera diusir sehingga Laura hanya bisa pasrah menunggu kabar dari sahabatnya. Namun ternyata sampai pagi datang, tak ada kabar apapun, dan karena hal ini, Laura menjadi terlambat datang latihan yang pada akhirnya Laura didiskualifikasi. Mendengar hal tersebut, di sini Laura sangat kecewa karena cita-citanya selama ini harus berakhir begitu saja. Namun walau begitu ia tetap lebih mementingkan keselamatan sahabatnya Laura. Kemudian Laura berusaha mencarinya dengan mendatangi polisi yang sedang berpatroli. Lalu Laura meminta bantuan polisi tersebut. Beruntungnya polisi itu mau membantu Laura dan segera menanyakan apa yang terjadi semalam. Namun saat perjalanan, polisi itu mendapat telepon. Di sini Laura yang sebenarnya sudah sedikit curiga, tapi apa daya ia pun tak bisa berbuat apa-apa. Waktu di tengah perjalanan, polisi tersebut berhenti dengan alasan ia akan membeli makan siang, yang ternyata hal itu sudah direncanakan. Dan tak lama kemudian, datang beberapa orang yang langsung memaksa Laura untuk ikut bersama mereka. Lalu Laura dibawa ke sebuah mobil yang di dalamnya sudah ada seseorang.
dan dia bernama Lino yang merupakan pimpinan penyerangan tadi malam. Kemudian Laura menjelaskan kalau ia melapor hanya ingin mencari keberadaan temannya karena mereka berdua sedang mengikuti kontes Miss Bala. Kemudian Lino menanyakan secara detail kehidupan Laura, mulai dari alamat, anggota keluarga yang tinggal bersama hingga ukuran semfak semua ditanyakan. Kemudian Lino memberi kesepakatan ia akan membantu Laura mencari sahabatnya, termasuk membuatnya masuk kembali ke dalam kontes dan sebagai imbalan, Laura harus mengikuti perintahnya terlebih dahulu, yang ternyata setelah pertemuan itu, Laura diberi perintah untuk membawa mobil ke depan sebuah kantor polisi, dan dengan terpaksa, Laura mengikuti perintah tersebut dan sesampainya di tempat yang dituju, Laura langsung dijemput dan dimasukkan ke dalam mobil lainnya. Yang ternyata mobil tadi membawa mayat dari penyerangan semalam, dan hal itu sebagai pembalasan kartel Lino kepada kepolisian yang mengusik bisnisnya. Waktu di dalam mobil, Laura ditanya akan memberikan imbalan apa jika lolos menjadi Miss Bala. Akan tetapi, Laura tidak menjawab apapun dan justru menanyakan keberadaan sahabatnya. Namun Lino hanya berjanji akan mengurus hal tersebut, kemudian mengantar Laura menemui pelatih Miss Bala yang bernama Lucia, yang pada akhirnya Laura mendapat kembali kesempatannya untuk ikut kontes. Bahkan, Laura juga diberi uang oleh Lino untuk membeli gaun sebagai persiapan. Sebelum Laura pergi bersama Louis, di sini Lino menyita ponsel Laura dan menggantinya dengan ponsel baru, agar nantinya Lino bisa dengan mudah menghubunginya. Setelah itu Laura segera pergi membeli gaun di sebuah butik, dan ketika Laura mulai mencoba beberapa gaun, ia mendapat panggilan dari Lino yang menanyakan keberadaannya, dan hal ini tentu saja membuatnya takut dengan memilih pergi walaupun belum ada pakaian yang satupun ia beli. Waktu Laura pulang, di tengah perjalanan ternyata sekelompok polisi menghadang Laura. Mereka mengetahui kalau Laura adalah pengalihan yang ditugaskan oleh Lino untuk mengirimkan mobil berisi mayat anggotanya. Namun beruntungnya di sini polisi tersebut hanya menyita HP yang diberikan Lino, sementara Laura sendiri disuruh untuk segera pulang ke rumahnya. Waktu Laura sampai di rumah, ia segera masuk ke dalam kamar dan di dalam sebuah berita TV, akhirnya Laura tahu kalau Lino adalah seorang pimpinan kartel besar di Meksiko yang kabur dari penangkapan. Ia pun merasa kini hidupnya benar-benar sudah di tangan Lino, dan tak ada yang bisa ia lakukan selain hanya menuruti perintahnya. Lalu uang yang diberikan Lino juga Laura buang sembari berusaha menenangkan diri. Namun tiba-tiba, Laura melihat cahaya mobil di luar rumahnya dan mendapati sebuah mobil terparkir dengan disusul suara gedoran pintu. Kemudian Laura keluar kamar dan mendapati ayahnya tengah diinterogasi oleh Lino yang berjalan pincang. Laura segera menyuruh ayahnya untuk masuk ke kamar. Sementara Laura masuk ke kamarnya sendiri bersama dengan Lino untuk mengobati kakinya ataupun menuruti apapun yang diperintahkannya. Setelah itu demi keamanan, dengan terpaksa Laura menyuruh ayah dan adiknya untuk pergi dari rumah. Karena kini rumah Laura menjadi markas Lino dan anak buahnya untuk melakukan persiapan perang dengan para polisi yang mengincar mereka. Keesokan harinya Lino menggunakan Laura untuk membeli amunisi kepada orang Amerika dan dia bernama Gringo. Lalu, Lino menyelundupkan uang tersebut dengan menempelkannya pada pinggang Laura menggunakan lakban hingga ia sedikit kesulitan bernapas. Setelah selesai, Laura diutus untuk pergi ke San Diego. Dan dalam perjalanan ini, supir taksi yang merupakan anak buah Lino, dia mengancam Laura untuk tidak buka mulut jika ia tertangkap di perbatasan, dan sesampainya di sana, beruntungnya Laura berhasil melewati pos pengamanan karena paspornya bersih dari laporan kriminal. Waktu sampai di tempat yang dituju, Laura melakukan transaksi dengan Gringo yang tentunya telah menunggu Laura di mobil. Selain peluru, Laura juga mendapatkan informasi yang harus disampaikan kepada Lino. Setelah melaksanakan tugasnya, Laura kembali ke Meksiko dengan membawa mobil tersebut. Namun setelah melewati perbatasan, tiba-tiba saja mobilnya dihadang puluhan polisi yang langsung menembaknya, dan keadaan di sana pun menjadi tak terkendali. Dan beruntungnya, tak lama kemudian Lino dan anak buahnya datang melakukan perlawanan.
Akibat hal tersebut, tembak-menembak antara kedua belah pihak pun terjadi hingga akhirnya pertempuran itu berhenti. Setelah Lino menugaskan anak buahnya untuk membawa truk agar bisa mengangkut peluru dan juga membawa mereka pergi dari sana. Di dalam truk, Laura menyampaikan pesan dari Gringo kalau agen narkotika yang menangkapnya dulu adalah Camara yang sekarang ada di Tijuana dan memakai nama Orlando Gomez. Waktu sampai di tempat yang aman, Laura segera dibawa untuk tampil pada kontes. Di sini Laura tampak kurang bersemangat padahal dulu inilah yang sangat ia inginkan, yaitu menjadi Miss Kecantikan perwakilan Meksiko. Namun dengan keadaannya yang sangat ini tertekan, bahkan bisa dibilang sebagai budak dari kartel narkoboy, Laura hanya bisa pasrah tanpa gairah mengikuti kontes baju renang. Waktu di belakang panggung, Laura menelpon adiknya untuk bertanya tentang kabarnya, serta mengingatkannya untuk tidak kembali ke rumah. Dan tak lama kemudian, waktu pengumuman pemenang, Laura dipanggil sebagai pemenang Miss Bala California. Presten mucha atención, por favor. Los con de Mexicali, Baja California. Sedangkan Jessica yang menjadi saingannya nampak sangat terkejut karena dari tadi dirinya yakin pasti jadi pemenang. Akan tetapi, ia tidak bisa berbuat apa-apa. Ketika juri sudah memutuskan dan melihat mahkota tersebut diberikan kepada Laura, sedangkan Laura yang merasa tak melakukan apapun, bahkan untuk penampilannya saja bisa dibilang jauh daripada kontestan lainnya. Ia menerima mahkota dengan heran dan tak menunjukkan kebahagiaan yang sebenarnya. Laura yang sudah tak tahan lagi, ia berusaha kabur menuju kota. Namun sayangnya, Lino berhasil mengikutinya dan mengajaknya untuk masuk ke dalam mobil. Lalu mereka berdua pun pergi ke daerah pantai dan di sanalah Lino akhirnya meniduri Laura. Sedangkan Laura sendiri hanya bisa pasrah karena diancam akan dibunuh jika Laura tak menuruti atau mencoba berontak. Pagi harinya Lino dan Laura pergi untuk menemui Camara yang berhasil ditangkap oleh anak buahnya. Dan saat itu, agen Camara tampak sudah babak belur dan diinterogasi sambil direkam mengenai tugasnya dalam melakukan penangkapan Lino. Dan setelah itu, Camara akhirnya dibinasakan dengan cara ditabrak dengan mobil yang dibawa Lino. Setelah meninggoy, tubuh Camara digantung di bawah jembatan sebagai ancaman kepada agen-agen lainnya untuk tak lagi macam-macam dengan kartel Lino. Sedangkan Laura sendiri hanya bisa diam dan memalingkan muka. Waktu jasad Camara ditembak lagi beberapa kali. Setelah semuanya beres, Laura diantar ke pesta perayaan kemenangan Miss Bala. Waktu di perjalanan, Laura diberi arahan agar nantinya ia menggoda seorang jenderal bernama Don, yang tentunya untuk diajak tidur bersama. Kemudian ketika di kamar, Laura akan ditelepon agar Lino bisa memastikan keadaannya sekali lagi. Mendengar hal tersebut, di sini Laura tak bisa berbuat apa-apa, selain menjalankan apa yang Lino perintahkan kepadanya. Waktu sampai di tujuan, Laura segera diajak masuk sekaligus dikenalkan dengan Don, yaitu jenderal yang menjadi targetnya. Setelah berkenalan, Laura pergi ke mejanya, lalu mendapat perhatian serta ucapan selamat dari para tamu yang hadir. Waktu duduk di meja Don, di sini Laura melihat kalau dirinya menjadi sorotan utama di salah satu surat kabar. Namun satu yang membuatnya begitu kaget, bahwa mobil yang dulu ia bawa ke depan kantor polisi waktu itu, ternyata berisi 3 mayat yang salah satunya adalah sahabatnya. Lalu, Laura akhirnya sadar kalau selama ini sahabatnya telah dibinasakan. Dan Lino berarti selama ini juga sudah membohonginya. Namun karena Laura sudah terlibat terlalu jauh dan bingung dengan apa yang harus dilakukan, akhirnya Laura melanjutkan misinya untuk menemui Don yang telah menunggunya di dalam kamar. Dan sesampainya di kamar, Laura langsung mengaktifkan teleponnya yang tersambung dengan Lino. Waktu Don mau meniduri Laura, di sini Laura berbisik kalau kartel Lino sedang mengawasi mereka berdua lewat telepon. Dan saat itu juga Don langsung mengabari ajudannya untuk bersiap siaga dan menyuruh Laura untuk tidur di atas ranjang bersama ajudannya. Dan setelah semua berada di posisi, Lino menembaki Don. Setelah suara tembakan berhenti, di sini Laura melihat Lino memasuki ruangan dan memalsukan identitasnya dengan memakaikan topi kepada mayat yang ada di sana. Kemudian Laura dilaporkan kepada pihak keamanan lalu ditangkap dan dihajar sebelum akhirnya Laura dibawa menghadiri konversi pers dan di sana Laura bersama dengan anak buah Lino lainnya. Laura dinyatakan menjadi pelaku dari pembunuhan para anggota polisi yang terjadi akhir-akhir ini. Mendengar kenyataan tersebut, Laura tak henti-hentinya menangis setelah konversi pers diadakan. Namanya segera terkenal di segala berita dan akhirnya Laura ditangkap oleh kepolisian di sana dan dibawa menggunakan mobil polisi. Saat ini, Laura tak lagi terkenal sebagai Miss Bala California, akan tetapi sebagai perwakilan Meksiko yang memalukan.
Beberapa saat berada di dalam mobil polisi, tiba-tiba Laura diturunkan di tengah jalan begitu saja, hingga akhirnya ia pun menceritakan kisahnya dan film ini pun dibuat lalu tamat. Oke, seperti itulah story film Miss Bala, dan bagaimana menurut kalian dengan film ini? Silahkan berdebat. Dan bagi kalian yang ingin filmnya di storyin, silahkan tulis di komentar. Terima kasih udah nyimak video ini sampai habis. Terus support channel ini dengan menekan like, subscribe, dan share ke alam semesta. Ane pamit, and stay on my channel. Jangan kemana-mana, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Bye-bye.